Di sini klaimnya adalah 24 hours fresh look and lo-nya 24. Terus di sini klaimnya halo, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judul aku akan membahas foundation terbaru dari L'Oreal. Yaps, mungkin kalian udah ada yang tahu atau belum karena aku sendiri baru banget tahu dan langsung order di Shopee itu masih susah banget nyarinya. So ya, foundationnya itu dari L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear. Jadi yang seperti ini. Kalau dari packagingnya ini mirip banget yang versi lama yang ini 24 Hours Stay Fresh kalau nggak salah. Keduanya finishnya sama-sama matte, tapi yang buat aku penasaran ini katanya ringan banget. So langsung aja aku nyari, kemarin di Shopee masih agak susah, masih dikit yang jual, tapi akhirnya aku dapat. Pastinya kalau kalian penasaran kayak gimana nanti waktu diaplikasikan di wajah, hasilnya seperti apa, dan pastinya tes ketahanannya. Yang pertama, like dulu ya video ini, udah gitu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian belum subscribe channelku, buruan klik tombol subscribe di bawah ini. Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku. Oke, sebenarnya ini aku baru pulang dari luar kota dan barangnya tuh baru sampai kemarin, tapi karena saking penasarannya aku langsung cobain di hari ini. Karena emang hari ini aku lumayan mau pergi kemana-mana, so sekalian tes ketahanan. Langsung aja sekarang pertama aku akan bahas ke packaging. Kalau packagingnya seperti yang aku bilang, ini mirip dengan yang versi lama. Dan ini plastiknya udah sempet aku lepas, cuman sengaja banget aku tempelin lagi. Karena di sini kalau misalnya kalian ngelepas plastiknya, itu untuk bagian nomor BPOM-nya, udah gitu didistribusikan PT L'Oreal. Terus ada keterangan-keterangan lainnya itu akan ikut terlepas karena dia nempel di plastiknya. Terus yang kedua ini ada juga untuk ingredients-nya, jadi bisa langsung kelepas gitu. Kalau kalian pengen lihat ingredients-nya, pastinya kalian lihat dulu sebelum kalian buang si plastiknya ini. Terus di bagian dalamnya setelah dibuka plastiknya, pastinya dia packagingnya tuh kayak botol kaca bening gitu, penutupnya merah, dan di dalamnya kalau dibuka pastinya ada pumpnya. Jadi ini memudahkan kita kalau mau ngambil produknya itu nggak perlu khawatir kebanyakan, kita bisa gampang kontrolnya. Terus untuk di bagian kemasannya ini, di bagian depan ada tulisan L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation. Di sini klaimnya sendiri adalah 24 Hours Fresh Look dan Longer Lasting atau tahan lama. Jadi kelihatan wajah kita tuh tetap fresh walaupun udah kita pakai seharian ya harusnya. Sisi lainnya aku juga bakal lihat di situ ada beberapa klaim tambahan, yaitu 24 Hours Fresh Finish, Cover Imperfection, no transfer, no sign, no dry out, dan no mask effect. Kalau aku bisa simpulkan dari semuanya, ini tuh nanti hasilnya bakal natural banget di wajah karena dia nggak kayak memberi efek kita pakai foundation gitu yang tebel gitu. Udah gitu dia juga nggak berkilau atau hasilnya matte ya harusnya. Terus dia juga nggak gampang transfer. So ya nanti kita akan buktiin untuk semua klaimnya itu. Apalagi dia juga masih bisa mengcover imperfection. Wow. Jadi nanti kayak bekas-bekas jerawat, terus bagian bawah mata mungkin kalian gelap, itu akan bisa tercover dengan baik. Oh iya, di sini aku pakai shade-nya 200 Golden Sand, dia dapetnya 30 ml seperti foundation pada umumnya, dan harganya sih kemarin aku beli sekitar 150 ribuan. Sebenarnya bervariasi banget ya. Ini yang paling murah tuh 150-an, ada yang jualnya 160, 180, bahkan 190-an gitu. So ini tergantung banget di Oshop mana kalian beli. Kalau kalian penasaran aku beli di all-shop mana atau kalian pengen beli di all-shop itu, nanti akan aku tulis di kolom keterangan bawah, kalian bisa langsung baca aja. Sebenarnya untuk warna-warnanya sendiri dia banyak pilihannya, nanti akan aku tulis gambarnya di sini. Tapi kemarin aku tuh nggak tahu aku harus milih shade apa, jadi aku samain aja dengan yang versi lama yang Stay Fresh ini. Dulu aku pakai shade Golden Sand juga, so aku beli yang Golden Sand. Sebenarnya sih ini dia aku agak kegelapan sedikit, tapi karena dia itu tonnya kuning, jadi masih masuk banget di aku. Terus kalau untuk yang Stay Fresh ini dulu juga nggak oxidize parah, jadi kayak hampir nggak oxidize menurut aku. So masih aman banget di kulit wajahku. Aku nggak tahu nanti untuk yang fresh wear ini seperti apa, apakah dia oxidize apa enggak, nanti kita akan lihat. Ini sebenarnya foundationnya udah aku pakai di wajahku karena emang buru-buru, aku habis ini harus pergi. So aku akan kasih lihat kayak gimana tadi aku mengaplikasikan di wajahku. So ya, sekarang udah jam 11 siang dan aku mau mengaplikasikan foundationnya. Ini wajahku udah bersih, pakai skincare. Terus aku mau pakai primer di sisi kanan wajahku dari Makeover.
Selanjutnya aku mau blend yang sisi kanan menggunakan spons dan nanti yang sisi kirinya menggunakan brush. Dan langsung aja sekarang aku aplikasikan primernya ke sisi kanan wajahku. Jadi memang area T-zone aku tuh sering gampang berminyak. Itu aku aplikasikan di kayak sekitaran hidung, terus di dahi, udah gitu di dagu aku juga. Lanjut, sekarang aku mau langsung pakai foundationnya. Ini sekitar 2 pump gitu. Teksturnya lumayan cair kalau kalian bisa lihat. Dan sekarang aku totol-totol aja ke sisi kanan wajah. Seperti biasa aku menggunakan foundation, kemudian aku blend menggunakan spons. Sebenarnya sih karena ini mungkin coveragenya nggak terlalu nggak terlalu mengcover. Aku ini tap-tapnya ringan aja, karena biasanya foundation yang cair tuh coveragenya kurang, sepengalaman aku ya. Ini aku mau kasih lihat untuk layer pertama, menurut aku dia masih medium cover karena belum bisa menutup imperfection kayak noda-noda dan di bawah mataku juga agak masih gelap. Itu bekas jerawat aku juga masih kelihatan. So aku tambahin lagi ini beberapa di titik-titik yang perlu aku tutup. Dan aku blend lagi menggunakan spons dengan tap-tap yang lebih ringan biar coveragenya bisa lebih bagus. Seperti ini untuk layer kedua, menurut aku sih ini udah oke lah ya, walaupun belum yang full coverage banget, cuman area bawah mataku udah lumayan tercover juga bekas-bekas jerawatnya. Kalian sih bisa tambahin lagi karena ini tuh teksturnya ringan, kalau kalian merasa belum cukup mengcover. Untuk sisi kiri wajahku aku juga pakai 2 pump, dan sama aku totol-totol ke permukaan wajah aku, kemudian aku blend, tapi ini beda, aku menggunakan brush. Untuk menggunakan brush ini sih aku kayak tap-tap udah gitu agak geser-geser dikit juga. Biasanya sih kalau pakai brush nanti dia coveragenya akan lebih bagus gitu. So ya, kita lihat aja nanti. Ini dia untuk hasilnya menggunakan brush, emang kelihatan dia lebih mengcover walaupun untuk coveragenya sendiri belum bisa full coverage. So aku tetap akan tambahkan di area-area imperfection wajah. Dan di sekitaran hidung aku tuh aku pakai spons karena kayak lebih gampang gitu. Untuk area lainnya masih menggunakan brush. So ya, kayak gini untuk hasil sisi kanan kirinya. Menurut aku sih ini udah lumayan mengcover ya, walaupun belum full. Cuman dia ini hasilnya setelah aku perhatikan matte, tapi masih matte yang natural gitu loh. Jadi nggak yang kelihatan pakai foundation banget. Selanjutnya aku set menggunakan bedak ini, cuman aku banyakin di sekitaran T-zone aja, yaitu pakai bedaknya Ultima yang Delicate Face Powder. Untuk area lainnya aku swipe-swipe aja menggunakan brushnya, biar kelihatan tetap natural. Dan kayak gini untuk hasilnya setelah menggunakan bedak. Sekarang aku akan selesai makeupku dulu. So ya, itu tadi aku udah mengaplikasikan, dan di sisi kanan tadi aku pakai primer dari Makeover Velvet Mattifying Primer dan aku aplikasikan pakai spons, dengan yang di kiri tadi langsung aku templokin aja ke wajah tanpa primer menggunakan brush. Dan pastinya aku akan tes ketahanan sekarang, nanti aku akan update kayak gimana kondisi wajahku di beberapa jam ke depan. Sampai ketemu nanti. Halo, ini aku baru pulang dari luar tadi, jadi masih pakai helm dan aku haus banget. Tuh bakso. Ini sekitar jam 14.03, jadi jam 2-an. Aku udah pakai foundationnya, berarti sekitar 3 jaman. So ya, aku mau beberes dulu, setelah itu aku akan update kayak gimana kondisi wajahku. Oke, pas banget karena tadi aku naik motor panas-panasan seperti biasa, dan aku sekarang lagi keringetan. Aku mau coba lap pakai tisu untuk keringetnya, nanti foundationnya menempel enggak di wajahku. Kalian bisa lihat di sini, kalau aku lihat sih nggak ada yang menempel, jadi ini cuman keringet aja, cuman kayaknya bersih lah ya. Ini cuman kayak basah-basah kena keringet gitu. Dan selanjutnya aku akan update kayak gimana kondisi sisi kanan dan kiri wajahku. Aku akan zoom dulu mulai dari sisi kanan yang pakai primer. Wow, ini dia yang pakai primer.
Aku merasa ini masih flawless banget, kalian bisa lihat. Terus ini ada masih blush onku, contour masih ada. Terus ini bekas-bekas jerawat masih tercover dengan baik. Dan aku akan zoom di area sekitaran hidung. Ini belum ada minyak sama sekali. Wow, akan kasih lihat untuk sisi kirinya pastinya. Di sini sih dia juga flawless. Aku rasa sih ya nggak ada apa. Sama ya, kayak sini ini juga flawless. Di area sekitaran hidung aku juga belum berminyak. Aku selalu bilang di area sekitaran T-zone karena disitulah yang sering berminyak. Kalau kalian belum tahu, misalnya tipe jenis kulit aku tuh kombinasi, jadi yang sering berminyak adalah area T-zone ku aja. Sebentar, aku mau lihat dulu di kaca untuk memastikan. So ya, ini kanan kirinya belum sama sekali ada minyak. Tadi yang berkilau-kilau di pinggiran adalah keringat dan udah aku usap dan masih flawless banget. Ini pemakaian 11, 12, 13, 14 3 jam masih oke banget kanan kirinya mau pakai primer ataupun enggak. So nanti aku akan update lagi kayak gimana-gimananya. Jadi jangan di skip ya videonya. Oke, sekarang udah sekitar jam 4:30 sore gitu, dan maaf banget karena habis ini aku mau pergi. Nanti aku akan kasih lihat sama jam berapa sih sebenarnya aku pakai foundationnya. Tapi sekarang aku mau update dulu kayak gimana kondisi wajahku di sekitar pemakaian, berarti 5 jam. Terus aku akan lihat dulu di kaca. Kalau aku lihat di sini sih, wow, ini tuh belum berminyak sama sekali loh. So ya, ini di hampir 5 jam pemakaian, mau yang pakai primer ataupun enggak, ini masih oke banget, masih flawless. Bahkan ini blush on, contour masih ada. Kalian ngeh, ini ada kilau, sini juga kilau. Itu sebenarnya adalah highlighter tapi bukan minyak. Tadi pas aku zoom di sekitaran hidung aku belum ada minyak sama sekali. Sekarang aku akan lihat untuk klaim produknya. Tadi yang pertama, dia bisa mengcover imperfection, itu bener banget. Kalian bisa lihat ini bekas-bekas jerawat aku sama di area bawah mataku udah lumayan tercover. Tapi seandainya kalian masih butuh concealer, kalian bisa tambahin aja, nggak masalah. Dan ini juga bisa di build kayak lebih menutup lagi. Cuman tadi aku udah pakai sekitar hampir 3 pump, menurut aku udah cukup untuk wajah aku. Terus yang kedua, no transfer, itu juga bener. Aku udah buktiin waktu aku berkeringat, aku tap-tap pakai tisu, dia nggak transfer sama sekali di tisunya. Setelah itu no sign, itu iya karena dia beneran hasilnya langsung matte gitu. Selanjutnya nggak membuat kering, itu juga iya. Walaupun hasilnya matte, aku sih merasa ini masih kayak warna kulit aku, nggak yang beneran kayak pakai foundation banget atau kelihatan matte yang kering, apalagi crack, nggak sama sekali. Yang terakhir nggak kerasa kayak pakai foundation banget, itu yang baru aja aku bilang hasilnya di wajahku walaupun matte tapi masih natural skin banget. Terus secara tekstur sendiri si L'Oreal ini cair menurut aku. Tadi waktu aku ngambil di tangan aja kayak mau ngucur gitu. Dan ini juga super duper ringan di wajahku. Ini mirip banget sama makeover Power Stay yang kemarin baru aja aku beli. Dan aku penasaran banget pengen battlein karena secara tekstur mirip banget. Pokoknya kalau kalian penasaran, terus stay tune di channelku, aku bakal battlein untuk keduanya. Terus karena teksturnya juga lumayan cair, menurut aku sih untuk di blend pakai spons maupun pakai brush itu tetap gampang-gampang aja. Hasilnya pastinya akan lebih cover untuk yang pakai brush, tapi tetap nggak kelihatan dempul, tetap kayak natural skin gitu. So ya, itu tadi untuk videonya. Semoga semua informasi yang aku berikan kali ini seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Pastinya untuk tes ketahanan nanti kalian ikutin terus sampai akhir video. Aku akan pakai si foundation ini sampai berapa jam aku belum tahu, nanti aku akan update. Terima kasih buat yang udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channelku Maria Sulisti karena bakal ada 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye bye. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm done.
Yap, sini udah jam 11 malam dan kalau aku pegang-pegang kayak gini wajahku masih kayak pakai foundation banget. Ini kalian bisa lihat di lipatan hidung aku, nggak berminyak tapi di ujung hidungnya aja udah mulai berminyak. Dan imperfection wajahku masih lumayan banget tercover. Untuk bagian yang nggak pakai primer agak lebih sedikit berkilau ya daripada yang sebelah kanannya tadi. Tapi ini seriusan masih oke banget. So ya, ini foundation emang tahan lama banget, kalian bisa lihat. Pokoknya aku rekomen buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak. So sekarang aku mau kasih lihat waktu aku ngebersihin makeup buat buktiin kalau foundationnya masih ada. Weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in